Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Panembahan Ismoyo. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Manahan dan Bagus Handoko berkunjung ke padepokan, tempat di mana Panembahan Ismoyo berada. Di situ dia diterima oleh para cantrik dari padepokan itu, kemudian menunggu Panembahan Ismoyo selesai bersemadi, baru nanti akan diterima. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Aryo Saloko, karena selama ini ia hidup di antara para petani dan nelayan, ia sama sekali tidak merasa suatu kejanggalan apapun. Meskipun dari gurunya ia selalu menerima petunjuk-petunjuk yang berharga tentang sopan santun dan tata pergaulan. Dari pondok kecil itu mereka menyusur jalan sempit di antara tanam-tanaman hijau dihiasi oleh bunga-bunga dari berbagai warna, menuju ke sebuah pondok lain yang agak lebih besar. Namun pondok ini pun dibuatnya dari kayu dan beratap ijuk pula. Di rumah itulah yang Panembahan akan menerima tuan-tuan, kata pemuda yang bertubuh tegap itu. Menilai sebutan yang diucapkan, maka Meso Jenar dapat mengetahui bahwa pemuda yang sedikit lebih tua dari Aryo Saloko itulah yang bernama Putut Karang Tunggal, saudara laki-laki dari Endang Widuri. Ketika mereka memasuki rumah itu, segera mereka melihat seorang yang telah lanjut usia duduk di atas sebuah batu hitam yang dialasi oleh kulit kayu. Meskipun kesan wajahnya yang telah tua serta rambutnya telah memutih kapas, namun tubuhnya masih nampak segar. Agaknya orang itu nampak jauh lebih muda dari umur yang sesungguhnya. Meso Jenar dan Aryo Saloko segera mengerti bahwa orang itulah yang disebut Panembahan Ismoyo. Karena itu mereka berlaku sangat sopan dan hati-hati. Tetapi Meso Jenar dan Aryo Saloko terkejut ketika tiba-tiba setelah Panembahan Ismoyo itu melihat mereka. Segera ia berdiri sambil tergesa-gesa menyongsongnya dengan sangat hormat. Ia menyambut tangan Meso Jenar untuk bersalaman. Meso Jenar menjadi agak kaku dan heran mengapa seorang Panembahan sampai sedemikian menghormati tamunya, apalagi dirinya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun. Malahan agaknya tidak cukup pantas untuk mendapat kehormatan bertemu dengan seorang Panembahan. "Silahkan anak mas, silahkan," Panembahan Ismoyo menyilahkan Meso Jenar, dan Aryo Saloko menjadi semakin keheran-heranan. Apalagi ketika Panembahan itu meneruskan, "Alangkah bersyukurnya hari ini ketika aku mendapat kabar bahwa anak mas akan mengunjungi tempat kami yang tak berarti ini." Untuk menghilangkan kekakuan, Meso Jenar pun mengangguk dengan taksimnya sambil menjawab, "Berbahagialah aku mendapat kesempatan untuk menghadap Panembahan." Tetapi apa yang dikatakan oleh Panembahan Ismoyo itu semakin mengejutkan. "Meso Jenar, bagiku kedatangan anak mas adalah suatu kurnia. Sebab aku sama sekali tidak bermimpi bahwa tempat ini akan mendapat kunjungan dari seorang perwira istana seperti anak mas Ronggo Tokjoyo.
Maiso Jenar menjadi semakin sibuk menduga-duga. Alangkah jauh dari dugaannya tentang Panembahan itu. Namun demikian, Maiso Jenar menjadi bertambah tidak mengerti dari manakah orang tua itu dapat mengenalnya sebagai seorang prajurit dan bernama Ronggoto Joyo. Dalam kebingungan itu, terdengar Panembahan Ismoyo berkata kembali, "Marilah anak mas." Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Maiso Jenar melangkah masuk, diikuti oleh Aryo Saloko. Mereka berdua kemudian duduk pula di atas batu hitam yang juga beralaskan kulit kayu. Sedang pemuda tampan yang mengantar mereka tadi dengan taksimnya duduk bersila di lantai di belakang Panembahan Ismoyo. Setelah Panembahan Ismoyo menanyakan keselamatan Maiso Jenar serta beberapa hal yang tentang dirinya serta perjalanannya mendaki bukit kecil itu, akhirnya Panembahan Ismoyo sampai pada sebuah pertanyaan tentang keperluan Maiso Jenar. Untuk beberapa lama Maiso Jenar diam. Ia masih ragu apakah perlu ia mengutarakan keperluannya. Bukankah Panembahan Ismoyo yang bijaksana itu telah dapat membaca perasaan yang tersimpan di dalam dadanya? Melihat Maiso Jenar termangu, berkatalah Panembahan itu, "Anak mas, kedatangan anak mas ke bukit kecil ini pastilah mempunyai suatu maksud. Meskipun tidak sewajarnya kalau aku yang tak berarti ini memberanikan diri untuk menerima pertanyaan anak mas. Sebab apakah yang dapat aku kerjakan? Aku adalah seorang tua yang tak pernah meninggalkan bukit ini, sehingga pasti yang aku ketahui tidaklah lebih dari katak di bawah tempurung." Namun bagaimanapun juga Maiso Jenar menganggap bahwa Panembahan Ismoyo itu seolah-olah memiliki indera keenam yang dapat melihat barang yang tak kasat mata. Karena itu dengan taksimnya ia menjawab, "Panembahan telah mengetahui apa yang tidak pernah aku katakan kepada Panembahan, yaitu tentang nama kami berdua. Tapi karena ketajaman indera Panembahan, Panembahan telah dapat mengetahuinya. Adalah sama sekali tidak pantas kalau aku harus mengatakan keperluanku menghadap Panembahan, seolah-olah aku tidak percaya akan ketajaman pandangan Panembahan." Mendengar kata Maiso Jenar, Panembahan Ismoyo itu tertawa lirih. "Anak mas telah salah duga. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui perasaan orang lain dengan tepat, selain Yang Maha Tahu. Tentang nama anak mas dan cucu Aryo Saloko, bukanlah karena aku dapat melihat apa yang belum terjadi, tetapi karena semata-mata nama anak mas berdua telah demikian tenarnya di sekitar bukit ini. Seorang cantrik yang turun untuk mendapatkan perbekalan kami telah mendengar nama anak mas berdua sebagai penyelamat di Dukuh Gedangan. Dan hampir setiap mulut dari penduduk pendukuhan itu selalu menyebut nama tuan yang rangkap, bahkan nama anak mas sebagai bekas prajurit Demak. Bukankah nama itu disebut-sebut pula oleh anak Simorodro yang anak mas bunuh?" Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal itu memang mungkin sekali, tetapi bagaimanapun juga Maiso Jenar tidak dapat melarikan diri dari sinar mata yang tajam, seolah-olah menusuk sampai ke segala relung jantungnya. Meskipun demikian, maka tak ada cara lain yang baik baginya daripada memenuhi permintaan Panembahan Ismoyo, mengutarakan maksud kedatangannya. Maka dengan agak berat Maiso Jenar berkata, "Bopo Panembahan, aku mendengar tentang kewaskitaan Panembahan dari seorang yang bernama Wirodopo, penduduk dan sekarang menjadi lurah di Padukuhan Gedangan. Karena itu aku memberanikan diri menghadap Panembahan untuk memohon petunjuk. Barangkali Panembahan berkenan memberikan kepada kami berdua di manakah atau dengan cara bagaimanakah
kami berdua dapat menemukan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten yang lenyap dari bendaraan istana dan pernah menjadi rebutan dari mereka yang menggolongkan diri dalam suatu gerombolan yang ingin merebut pemerintahan dengan segala cara, termasuk Simorodro yang beberapa waktu lalu terbunuh di Gedangan. Mendengar pertanyaan Maiso Jenar itu, Panembahan Ismoyo mengernyitkan alisnya. Perlahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya dan kemudian dengan tersenyum berkata, "Anak Mas, dalam waktu yang singkat ada dua orang yang mempunyai pertanyaan yang sama. Beberapa waktu yang lalu datang padaku seorang yang menyatakan dirinya putra kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru. Dan ternyata anak muda itu terlibat dalam suatu bentrokan dengan anak Mas berdua di Gedangan. Menurut berita yang sampai di bukit ini, anak muda yang bernama Sawung Sariti itu ternyata menanyakan juga kedua keris yang bernama Nogososro dan Sabu Inten. Tetapi sayang bahwa aku tak dapat menunjukkannya. Sehingga marahlah anak muda itu. Sekarang anak Mas datang pada pula dengan pertanyaan yang sama. Tentu saja pertanyaan itu amat mencemaskan hatiku. Sebab jangan-jangan anak Mas akan marah pula kepadaku." Maiso Jenar menundukkan kepalanya sambil menyaut, "Bopo Panembahan, apakah hakku marah kepada Panembahan? Bahwa aku telah mendapat kesempatan untuk menghadap Panembahan bagiku telah merupakan suatu kesempatan yang tak dapat aku lupakan." Mendengar jawaban Maiso Jenar, Panembahan Ismoyo itu kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya pula, "Aku sudah mengira bahwa anak Mas tidak akan marah kepadaku seperti anak muda itu. Namun begitu, aku sangat menyesal bahwa tak ada pengetahuanku tentang kedua keris itu yang anak Mas kehendaki itu." Bagaimanapun juga Maiso Jenar mencoba menyembunyikan perasaannya, namun di wajahnya membayang pula kekecewaan hatinya, apalagi Aryo Saloko. Meskipun demikian, Maiso Jenar sama sekali tak ada perasaan menyalahkan kepada Panembahan Ismoyo. Sebab bagaimanapun juga waskitonya seseorang, namun pasti bahwa tidak semua sudut dunia ini dapat diketahuinya. Agaknya perasaan Maiso Jenar itu dapat diketahui oleh Panembahan Ismoyo, yang kemudian berkata meneruskan, "Anak Mas, aku tahu bahwa anak Mas menjadi kecewa. Hal itu disebabkan karena berita yang berlebih-lebihan tentang diriku. Orang menganggap bahwa aku dapat melihat segala isi dunia ini, dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Meskipun demikian, aku mempunyai satu permintaan pada anak Mas berdua yang tidak aku sampaikan kepada anak muda yang bernama Sawung Sariti. Untuk sementara tinggal bersama-sama aku di Bukit Karangtumoritis ini. Aku tidak tahu apakah dengan demikian akan ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan jalan atas maksud-maksud anak Mas itu. Tapi pada saat aku melihat anak Mas berdua, aku merasa bahwa aku mempunyai kewajiban untuk membantu." Mendengar keterangan Panembahan Ismoyo yang terakhir itu, mata Maiso Jenar menjadi bercahaya. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang panembahan. Karena itu, ia yakin bahwa artinya pun tidak sesederhana kata-kata itu sendiri. Maka karena itu, segera ia menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menjawab, "Panembahan adalah bijaksana. Apa yang Panembahan anggap baik pastilah amat baik bagi kami. Apalagi kemurahan hati Panembahan untuk memberikan tempat berteduh bagi kami berdua, pasti akan kami junjung tinggi." Panembahan itu tersenyum lalu katanya meneruskan, "Anak Mas berdua terlalu rendah hati.
Namun janganlah anak mas menjadi kecewa kalau akhirnya aku tak dapat berbuat apa-apa atas keinginanku membantu yang hanya dibekali oleh kemauan melulu. Sekali lagi Maisojenar mengangguk sambil berkata, kemauan Panembahan bagi kami adalah jauh lebih berharga dari apapun juga. Akhirnya Maisojenar dan Arya Saloka diperkenankan untuk beristirahat. Selanjutnya memenuhi permintaan Panembahan Ismaya, mereka berdua untuk beberapa lama tinggal bersama-sama di Karang Tumoritis. Mereka berdua hidup dan bergaul dengan beberapa orang cantrik yang melayani Panembahan Ismaya dengan rajinnya di bawah pimpinan Putut Karang Tunggal. Namun setelah 7 hari mereka tinggal di situ, Panembahan Ismaya sama sekali belum pernah menyinggung-nyinggung tentang kedua pusaka itu. Kalau mereka bertemu, maka apa yang dibicarakan oleh Panembahan Ismaya adalah hal-hal yang sama sekali tak berarti, bahwa kesempatan untuk bertemu pun sangat terbatas. Panembahan Ismaya selalu menyepi di ruang semadinya. Meskipun demikian, Maisojenar percaya bahwa Panembahan Ismaya pada suatu hari akan dapat memberinya bantuan untuk menemukan kedua keris itu. Selama mereka berada di Karang Tumoritis, mereka mendapat kesempatan untuk mengunjungi setiap lekuk-liku pegunungan itu. Sebagai tuan rumah para cantrik, amatlah ramahnya, sehingga Maisojenar dan Arya Saloka merasa seperti di rumah sendiri. Bahkan di bukit-bukit itu pun Arya Saloka masih sempat untuk menerima pelajaran dari gurunya. Meskipun mereka terpaksa mencari tempat yang agak tersembunyi, sebab ternyata penghuni bukit itu agaknya tidak pernah membayangkan adanya gerak-gerak kekerasan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka, kecuali menelaah masalah-masalah kerohanian di bawah tuntunan Panembahan Ismaya. Tetapi pada beberapa hari kemudian terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan Maisojenar dan Arya Saloka. Ketika mereka sedang berjalan-jalan menyusur tebing bukit itu, dilihatnya agak jauh di lembah di belakang bukit itu beberapa perkemahan yang sedang dipersiapkan. Mula-mula mereka sama sekali tidak menaruh perhatian sama sekali, sebab mereka menyangka bahwa kemah dari batang-batang ilalang itu telah dibuat oleh para pemburu. Tetapi ketika ternyata di bagian-bagian yang lain di sekitar bukit itu dibuat pula kemah-kemah yang serupa, maka Maisojenar mulai curiga. Apalagi ketika akhirnya ia mempunyai kesimpulan bahwa bukit Karang Tumoritis itu telah dikepung rapat, sehingga setiap jengkal tanah mendapat pengawasan dengan seksama. Mau tidak mau, Maisojenar terpaksa menebak-nebak siapakah yang telah membuat perkemahan itu dan apakah maksudnya. Pada malam itu hati Maisojenar menjadi berdebar-debar ketika ia mendapat undangan dari Panembahan Ismaya untuk menghadap. Maka bersama dengan Jatirono dan Arya Saloka, Maisojenar pergi memenuhi undangan itu. Sebagai biasa, Panembahan Ismaya menyambut kedatangannya dengan penuh hormat, serta mempersilahkan Maisojenar dan Arya Saloka duduk di atas batu hitam yang beralaskan kulit kayu. Setelah itu dimintanya Jatirono meninggalkan mereka. "Anak mas," kata Panembahan Ismaya kemudian setelah menanyakan keadaan Maisojenar selama tidak bertemu, "Perkenankanlah aku menyampaikan suatu berita yang barangkali agak tidak kita harap-harapkan." Panembahan Ismaya berhenti sejenak, sedang Maisojenar dengan penuh perhatian mendengarkan setiap patah kata yang meluncur dari mulut orang tua itu. Tetapi meskipun Panembahan Ismaya belum menyampaikan berita apakah yang tidak menyenangkan itu, namun Maisojenar sudah dapat meraba bahwa yang dimaksudkan pasti adanya beberapa perkemahan yang mengelilingi bukit itu.
Dan ternyata apa yang dirabanya itu benar. Di sekeliling bukit ini, Panembahan itu meneruskan, ada beberapa orang yang membangun perkemahan. Barangkali hal itu telah dapat anak mas lihat pula